Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman AIK sekalian, hari ini kita kuliah lagi pertemuan ketiga Al-Islam Kemuhammadiyahan yang kedua. Yang pada pertemuan lalu kita sudah bahas makna kepemimpinan yang kita hubungkan dengan konsep Islamic Technopreneur. Nah, pada bahasan yang ketiga hari ini masih berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan. Ini sebagai gambaran dari penjelasan silabus mata kuliah kita yang sudah disampaikan kepada kawan-kawan semua. Nah, kalau kita melihat ke sini, Islamic Technopreneur, kita perbesar ininya. Nah, ini kita menunjukkan fungsi dan tugas kehilafan manusia di abad modern. Menunjukkan bahwa teknopreneur merupakan strategi terbaik bagi umat Islam untuk menjalankan fungsi kehilafahan di abad modern. Nah, ini pertemuan kita. Kalau lihat dari RPS, ini RPS AIK 2. Sambil nunggu muter. Nah, ini RPS kita. Nah, ini kewajiban manusia sebagai pemimpin. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke sini, pemimpin dan kepemimpinan. Nah, kita masuk pada bahasan yang kedua, pemimpin dan kepemimpinan. Kalau dalam kuliah ini pertemuan ketiga, pemimpin dan kepemimpinan. Nah, pertanyaan yang ada dalam diri kita adalah apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Nah, akan kita jawab di sini. Mari kita rujuk hadis Bukhari dan Muslim tentang makna kepemimpinan. Di sini Nabi SAW bersabda, wa anib Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ri'an war rajulu alal ahlil baiti wal mar'atu ra'iyatun alal baitin jaujaha wa waladiha wa falakum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini hadis lengkapnya ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, ini penegasan kembali dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya ketika Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia akan diciptakan menjadi seorang khalifah, maka dipertegas oleh hadis dari Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah bersabda bahwa sejatinya kalian semua adalah pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Seorang pemimpin penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya atas siapa yang dipimpinnya, rakyatnya, umatnya, masyarakatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga seorang suami, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana dia memimpin keluarganya. Dan juga seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah
Tentang apa? Memimpin atas anak dan, rumah yang ditinggalkan oleh suaminya selama ia bekerja. Kesimpulannya adalah fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa semua yang ada di antara kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Nabi ini. Nah, setelah kita ketahui fungsi kepemimpinan adalah salah satu fungsinya adalah technopreneur, maka pada pertemuan hari ini bisa kita katakan kepada semua orang bahwa kita adalah pemimpin dalam level tugas apapun. Ini satu hal yang harus dicamkan oleh kawan-kawan semua. Lalu mari kita rujuk kepada hadis Nabi yang lain. Ini penjelasan dari hadis ini. Ra'in hafizun mautina material al-salam. Ini term ra'in adalah hafizatan fahuwa matlubu bil adlin fi. Nah, ini terjemah di ra'in sebagaimana disebutkan di atas, bahwa term ra'in pada dasarnya secara bahasa berarti penggembala. Jika ditinjau lebih dalam lagi, ra'in adalah orang yang bisa menjaga dan dipercaya untuk menjaga apa yang dimanfaatkan kepadanya, misalnya anak dan istri. Wal amaru. Nah, ini juga makna al-amaru adalah orang yang mempunyai kewenangan atas beberapa hukum atau hakim. Nah, ini makna dasar dari hadis tersebut. Yang mana dari hadis tersebut adalah kita tegaskan kepada siapapun bahwa diri kita adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Nah, ini juga nih ada penjelasan dari hadis tersebut. Ar-rijalu ra'in 'alal ahlil baiti. Nah, ini bahwa seorang suami pada keluarganya di antaranya itu mampu memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan, baik dia dalam keadaan kesulitan maupun tidak. Memerintahkan kepada keluarganya untuk berbuat kebaikan serta memberikan nasihat mengenai kebutuhan syariat. Nah, ini tugas kepemimpinan keluarga ya. Jadi bahwa seorang suami minimal ada 3 fungsi dalam hadis ini, yaitu memberikan nafkah sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, takaran derajat kemampuan dari seorang suami tersebut. Ini adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya, anak dan istrinya. Lalu di sini juga disebutkan lagi bahwa fungsi dari suami adalah menuntun keluarga untuk berbuat kebaikan. Jadi fungsi keluarga sebagai miniatur kepemimpinan terkecil dalam skop masyarakat bukan hanya memberi nafkah, tapi dia berkewajiban juga memberikan petunjuk kepada keluarga tersebut dan mengajak kepada keluarga tersebut untuk berbuat baik. Nah, serta memberikan nasihat mengenai kebutuhan syariat. Artinya kepala keluarga atau suami ini berkewajiban untuk menunjukkan kepada anak dan istrinya jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsi dari kepemimpinan yang kita maksud. Kita lanjut lagi. Nah, kawan-kawan sekalian. Nah, di dalam hadis ini juga disebutkan
Wal mar'atu ra'iyatun 'alal baiti zawjiha. Nah, ini fungsi seorang istri bertanggung jawab dan menjaga dirinya dan mampu menjaga harkat martabat keluarga, suami maupun anaknya dengan hati yang lapang. Jadi semua itu dilakukan karena memang adanya pengertian, ketulusan dan kecintaan dari seorang istri pada suami dan anak-anaknya. Nah, ini fungsi fungsi kepemimpinan dari seorang istri. Jadi sebetulnya dari hadis ini dapat kita telaah bahwa seorang istri yang dia bekerja di rumah atau sebut saja pekerja rumah tangga itu bukan tidak memiliki profesi, tapi justru profesi dia adalah bagaimana bertanggung jawab kepada suaminya, menjaga harkat, martabat, harta yang dibawa oleh suaminya selama ia tinggal. Lalu juga fungsi istri yang paling utama adalah bagaimana dia mampu menjaga martabat anaknya juga dengan hati yang lapang. Nah, semua itu dilakukan dengan ketulusan, kecintaan, dan keridhaan istri kepada suami dan anaknya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita dapat dapat gambaran yang begitu luas bahwa fungsi istri dalam keluarga itu bukan hanya fungsi bertujuan untuk menjaga rumah, tapi ada nilai-nilai pendidikan, ada nilai-nilai yang tertera di situ bahwa seorang istri harus menjaga kehormatan anak dan suaminya. Itu bukan hanya tugas yang ringan, bukan hanya tugas yang sepele, tapi itu adalah tugas yang dibebankan kepada istri akibat dari tanggung jawab yang melekat pada keluarga tersebut. Nah, ini penjelasan dari dari hadis tersebut. Nah, mari kita lihat hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim, pada dasarnya hampir sama. Nah, di sini hanya ada kata-katanya berbeda. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini ya. Ini hadis dari Muslim. Wal amarul lazi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'i 'alal ahlil baiti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atun ra'iyatihin 'ala baiti ba'ala wa walidiha wa hiya mas'ulatu lahu mas mas'ulatun anhum wal adl. Nah, ada kata wal adl dengan adil. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga hampir sama maknanya, cuman berbeda dalam bahasanya. Ala kullukum ru'in. Ala setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini cuman ada kata anhum wal adlun wal abdu ro'in ala mala sayyiduhu. Seorang hamba bertanggung jawab kepada sayyiduhu, kepada tuannya. Nah, ini hadis dari Muslim menegaskan hadis dari Bukhari tadi tentang kepemimpinan. Nah, mari kita lihat hadis dari Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Daud berbicara tentang kepemimpinan yang kita maksud. Juga sama, makna hadisnya tidak terlalu jauh berbeda. Di sini disampaikan oleh Nabi pada kita, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi fal amarul lazi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum war rajulu ra'in 'ala ahlil baiti wa huwa mas'ulun anhum. Nah, ini ya, anhum wal mar'atu ra'iyatu 'ala baiti. Nah, sama juga ya. Di sini juga dari hadis Abu Daud
dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, maksudnya bukan Abu Daud ini, wal mar'atu ra'iyatun 'alal baiti, bahwa seorang istri dia pemimpin di rumahnya, bal aku wa waladahu, dan dia akan mendidik anak-anaknya. Nah, di sini penegasan yang dimaksud oleh Rasul bahwa tugas fungsi seorang istri ketika ia memilih sebagai profesi ibu rumah tangga, itu bukan profesi yang asal-asalan, bukan profesi yang bukan profesi yang sederhana, tapi memang profesi itu ditanggung oleh Rasulullah sendiri. Mari kita lihat pada konteks hadis ini bahwa Nabi tidak menyebut profesi seorang istri yang dia bekerja di tempat lain, menjadi manajer hotel, menjadi manajer pabrik, menjadi manajer bank, atau menjadi manajer yang lain. Tapi di sini Rasul malah memberikan apresiasi, memberikan perintah kepada kita, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti bal'ahu wa waladahu, bahwa seorang istri memiliki fungsi dan peran bagaimana menjaga martabat suami dan mendidik anak di rumahnya. Maka dari sini dapat kita lihat, dapat kita lirik bahwa tugas berat seorang istri adalah bagaimana dia mendidik anak dan menjaga martabat suami. Justru kalau dilihat lebih ringan daripada tugas suami. Kalau tugas suami ya hanya mencari nafkah, memberikan kebutuhan lahir batin, kebutuhan finansial, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sandang pangan papan bagi keluarga, dan di situ juga setelah itu selesai, justru tugas istri ini lebih berat bagaimana menjaga anak dan keluarga dan martabat suaminya. Kalau seorang suami bekerja di pabrik atau di perusahaan ataupun di dunia kampus, setelah pulang selesai pekerjaannya. Tapi menjaga anak itu mungkin 24 jam dikali 7 hari. Selamanya dia akan terus nongkrong, terus menjaga, merawat anaknya, sampai anaknya itu terbebas dari orang tuanya. Kapan seorang anak terbebas dari orang tuanya? Ketika anak tersebut memilih untuk berkeluarga, maka disitulah fungsi dan tugas istri selesai. Sampai seperti itu ya. Kalau kalau anaknya jomblo sampai tua gimana ya, masih tugas orang tua. Oke, itu mah tidak bukan masalah yang lain. Nah, kita lihat hadis dari Tirmizi juga tentang ini, juga hampir sama makna hadisnya, tidak jauh berbeda. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi fal amirul lazi 'alal nasi ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'iyatin ala ahlil baiti wa huwa mas'ulun anhum juga sama ini. Ini wal mar'atu 'alal baiti ba'uha wa huwa mas'ulun an juga sama. Di sini disebutkan juga bahwa tugas seorang istri juga sebagai pemimpin bagi anaknya, dan dia memiliki kewajiban bagaimana mendidik anaknya agar sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata di sini disebutkan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Aika, inilah fungsi kepemimpinan dalam keluarga yang pada intinya adalah setiap diri kita adalah pemimpin, setiap istri adalah pemimpin bagi anak-anak dan menjaga bagi anak-anaknya, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari hadis-hadis Nabi ini, bahwa setiap tindak dan keputusan yang kita lakukan akan bermuara kepada pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Ini dasar-dasar dari entrepreneur, bahwa fungsi entrepreneur adalah fungsi kepemimpinan
dan fungsi kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, lalu mari kita masuk pada bahasan yang kedua, bagaimana fungsi kepemimpinan dalam masyarakat. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini bahasanya adalah idza kharaja salah satu fil safarin falyu'ammiru ahaduhum. Jika seseorang keluar pergi atau melancong atau bepergian berhijrah, salasun ada 3 orang fi safarin dalam sebuah perjalanan, falyu'ammaru ahaduhum, maka angkatlah seorang pemimpin dari salah satu di antara 3 tersebut. Artinya ini adalah perintah berjamaah, perintah untuk senantiasa berbuat adil, berbuat berjamaah. Maka di sini dapat kita simpulkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa perintah berjamaah, perintah saling ta'awun dalam kehidupan sehari-hari ini benar-benar langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagi umat Islam tidak ada istilah munfarid, sendiri-sendiri, individualis, tapi ini adalah maka dasar hadis inilah yang bisa kita sebut sebagai dasar pembuatan ekonomi kreatif berjamaah, bahwa dalam sistem pengembangan ekonomi kita diwajibkan untuk berjamaah, ta'awun, saling membantu. Apa dasarnya? Ya ini, falyu'ammarul ahaduhum, bahwa kita diwajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin di antara bertiga dalam sebuah perjalanan. Ini dapat kita maknai bahwa makna berjamaah dalam prinsip-prinsip pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, menyambung pada pertemuan satu kemarin ketika kita bahas makna kepemimpinan dalam Al-Quran, maka hadis-hadis Nabi ini lebih memperjelas bagaimana teknikal dalam proses kepemimpinan. Seorang suami adalah pemimpin bagi anaknya, seorang istri pemimpin bagi anak-anaknya juga, seorang hamba sahaya juga akan bertanggung jawab kepada majikannya, dan seterusnya. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan fungsi kepemimpinan. Baik, sebentar kita lanjut lagi. Baik, kawan-kawan sekalian, mari kita lanjut kuliah kita. Ya, kita lanjut materi kita. Ya, ada gangguan teknis dalam perekaman. Nah, ini penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah dibacakan. Nah, di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut memerintahkan gambaran bahwa dalam bermasyarakat diwajibkan memilih pemimpin. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kepemimpinan dalam masyarakat adalah fitrah dan pasti terjadi di setiap lapisan masyarakat. Maka bersaing menjadi seorang pemimpin itu sesuatu yang fitrah, sesuatu yang memang akan terjadi pada masyarakat modern, tapi kita harus antisipasi hal tersebut ya. Nah, mari kita lihat lagi pada hadis Nabi yang lain penjelasannya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib berkata bahwa suatu urusan meskipun benar tetapi tidak dikelola secara profesional akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola secara baik dan profesional. Ini
prinsip-prinsip dari Ali bin Abi Thalib yang mengajari kepada kita bagaimana kita harus berjamaah dalam berbuat kebaikan. Kalau ada seseorang yang berbuat baik, itu akan dikalahkan oleh seseorang yang berbuat jahat jika kebaikan tersebut dijalankan secara munfarid, secara tidak berjamaah, secara tidak profesional. Tapi keburukan yang dikelola secara terorganisir, secara baik, secara profesional, ini bisa mengalahkan kebaikan yang disusun tidak berdasarkan nilai-nilai profesional. Nah, ini gambaran bagi kita ya. Nah, lalu kita akan lihat beberapa makna yang kita ambil dari masyarakat. Hadis tadi hadis yang ini ya di Abdul ini, iza kharaja salasun fi safarin amaru ahaduhum. Nah, ini hadis ini bicara tentang konteks kemasyarakatan, bahwa kita harus memilih pemimpin dari yang ada di antara kita. Nah, ini adalah konsep bermasyarakat menurut siapa? Menurut Lincoln. Nah, di sini disebutkan Nah, di sini disebutkan bahwa menurut Kunchal Ningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, ini makna masyarakat menurut Lincoln. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dalam hal ini? Bahwa bermasyarakat itu adalah suatu kegiatan di mana ini adalah sebuah fitrah dan masyarakat akan terjadi secara simultan, bahwa kita memang hidup dalam kondisi bermasyarakat. Lalu ini kita lihat dalam An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa walim yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini Quran surat Ibrahim. Jadi memang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin bagi umatnya. Dan ini mempertegas bahwa kepemimpinan dalam masyarakat memang harus ada dan tidak bisa dinafikan oleh siapapun. Nah, lalu teman-teman, kita lihat pada penjelasan yang lain. Nah, di sini Al-Quran menyebutkan Ibrahim sebagai imam, yang artinya ialah pemimpin bagi kaumnya. Kata lainnya adalah umatan, yang artinya ummah atau umatan mengandung arti bangsa, masyarakat, kelompok masyarakat dan kelompok agama. Jadi memang dalam masyarakat sudah ada kepemimpinan yang harus sebutkan tadi. Sebagai contoh adalah Ibrahim. Lalu baik kita lihat pada slide berikutnya. Ini kepemimpinan bangsa dan negara juga disebutkan dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
zalika khairun wa ahsanus ta'wila. Nah ini An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan kepada kita, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, bahwa kita dalam berbangsa dan bernegara diwajibkan ada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada pemimpin. Tapi coba teman-teman lihat pada ayat An-Nisa ini ada dua kata yang berbeda. Ya ayyuhallazina amanu atiullah. Pertama, yang kedua wa atiur rasul. Tapi untuk ketiga tidak ada kata atiu, langsung wa ulil amri minkum. Atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah engkau kepada Rasul, wa ulul amri minkum, dan kepada pemimpin. Nah, artinya apa? Ayat di sini menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip ketaatan dalam kepemimpinan. Bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Kenapa mutlak? Karena ada dua kata yang terkandung dalam dalam hadis ini. Pertama ada kata atiullah, yang kedua ada kata atiur rasul. Artinya ini menandakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ia menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa harus terjadi secara konsisten. Maka ketika kita katakan wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kalian, ini bersifatnya tidak ada atiu, langsung ulil amri minkum. Apa maknanya? Bahwa ketaatan kepada pemimpin ini tidak seperti ketaatan pada Allah dan Rasul. Dia bersifat dialektis. Jika pemimpin tersebut berbuat adil, berbuat baik, mengajari kita kepada ketakwaan, maka wajib kita mentaati pemimpin kita sendiri. Tapi jika pemimpin kita lalai, zalim, dan mengabaikan hak-hak fakir miskin, hak-hak yang lain, maka ketaatan di sini tidak terjadi secara mutlak. Nah ini teman-teman perbedaan dari ketaatan ini yang kita maksud. Nah, maka ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak, dan ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak, karena memang kita lihat jika pemimpin tersebut mengajari kepada kita keadilan, rasa takut, dan menyuruh kita kepada kebaikan, maka wajib kita mentaati pada pemimpin tersebut. Dan jika pemimpin tidak berbuat baik, malah lalai, zalim, maka tidak ada kewajiban taat kepada seorang pemimpin. Nah, slide terakhir teman-teman, mari kita lihat Ali Imran dan Asy-Syura. Langsung saja pada maknanya. Wasyawirhum bil amri wa amaruhum syura bainahum. Ajaran musyawarah sebenarnya sudah dipelopori Rasul. Jadi wasyawirhum, bermusyawarahlah bil amri dengan pemimpin kalian, wa amruhum syura bainahum, dan ambillah keputusan melalui musyawarah tersebut. Maka di sini Al-Quran mengajari kepada kita dalam berbicara pemimpin negara adalah bagaimana kita mengadakan musyawarah untuk bermufakat dalam memutuskan sesuatu. Inilah ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka konsep syuro atau wasyawirhum itu adalah teori politik pertama yang ada dalam Al-Quran, yang menjelaskan makna-makna kepemimpinan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Pemimpin diri dan keluarga tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun alal waladi. Nah, ini hadis tadi ya, hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud menjelaskan tentang makna kepemimpinan. Ini sudah kita bahas. Lalu juga ini kepemimpinan dalam masyarakat sudah kita bahas tadi. Iza kharaja ahadakum min salasin wal amaru ahadukum. Jika seseorang hendak bepergian bertiga dalam perjalanan, maka ambillah pemimpin di antara kalian. Artinya ini adalah menandakan bahwa dalam sebuah masyarakat harus ada pemimpin yang bisa
menjalankan roda-roda kepemimpinan. Lalu kepemimpinan pasangan negara sudah kita jelaskan tadi, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Nah, ini hadisnya dan juga Al-Bukhari wa syawirhum fil amri, maka bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Oke, teman-teman, ini saja yang bisa kita sampaikan pada YouTube hari ini. Silahkan teman-teman simak terlebih dahulu YouTube dan penjelasannya, insya Allah akan kita perdalam dalam kuliah tatap Zoom atau tatap layar. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.